Jadi biar ku beritahu ya, bahwa kita semua akan merayakan Gangaur. Semua orang akan menikmatinya. Semua pangeran ada di sini. Mereka harus datang. Ini adalah kesempatan mereka untuk memilih istri. Bahkan putri-putri itu mendapatkan kesempatan untuk memilih suami mereka sendiri. Itulah alasan mengapa pangeran menampilkan bakat mereka untuk menyenangkan putri. Sebagai contoh gulat, melempar lembing, pertarungan. Bisa kita pergi? Biarkan aku menghiasi mereka, lalu aku akan menyusul. Sukanya? Di mana kalungmu yang lainnya? Ibu kan memberi kita bertiga kalung yang sama. Iya, benar. Di mana itu? Nanti akan kuberitahu. Kenapa nanti? Aku akan memberitahumu setelah kita melihat semua pangeran. Tapi kau tidak akan menghiasi dirimu dengan benar, Sukanya. Pangeran akan berpikir bahwa kau adalah pembantu dan bukan seorang putri. Ayo, Stefani. Ayo. Hati-hati, Sukania. Sekarang pencuri terbesar di dunia telah berkumpul di Amer. Pencuri? Iya, apa maksud mereka akan mencuri hatimu? Bahkan mereka akan mencuri pandangan terhadapmu. Satu dari mereka juga mencuri kalungmu. Ngomong-ngomong, memangnya siapa yang kau cari? Apa kau mencari pencuri yang mencuri sesuatu darimu? Apa? Kau ini bilang apa sih, Fanny? Aku itu sedang membicarakan kalungmu. Kalian melihat Joda? Kau melihat Joda atau tidak? Seharusnya dia di sana. Joda? Apa kau melihat Joda? Harusnya dia ada di sana. Benarkah? Apa-apaan ini, Joda? Kita sedang mengadakan festival. Semua pangeran sudah tiba, tapi kau masih ada di sini. Ibu, biarkan aku menghiasnya. Itu sudah dikerjakan. Kami perlu mencari pelamar untukmu. Ayo bangun. Hari ini ibu akan membantumu bersiap-siap. Ayo, ikut denganku. Ibu, lihatlah itu. Dewi Gauri terlihat cantik. Kau juga begitu, Joda. Salam pada yang mulia. Motibai, bagaimana keadaanmu? Aku baik-baik saja. Lipat tangan kalian dan tutuplah mata kalian. Berdoalah pada Dewi Gauri. Pikirkan tentang suami dan calon suami saat kalian melakukannya ya. Jangan lupa itu. Joda, kenapa kau berdiri di sana? Kemarilah. Aku hanya memiliki satu permintaan, Dewi. Bantu aku melaksanakan sumpahku. Berikan aku kekuatan untuk membalas dendam pada musuhku Jalal. Seharusnya kau tidak memikirkan musuhmu saat sedang berdoa. Dikatakan bahwa ketika berdoa, apapun yang kau katakan akan menjadi kenyataan. Jika kau mengatakan nama seseorang, Dewi memberkati nama orang itu. Aku mencari berkah Dewi untuk diriku sendiri, Ibu. Aku harap Jalal akan segera mati. Itu di waktu yang salah, Joda. Mainawati, kenapa kau memarahinya? Kalian semua pergilah ke festival. Apa aku mengatakan hal yang salah? Tentu saja. Ini hari pernikahan Dewa Siwa dan Gauri. Hari ini kau harus memikirkan tentang laki-laki yang kau cintai. Tapi itulah yang kupikirkan saat ini. Jadi aku mengatakannya. Dewi tidak akan melakukan yang salah, kan? Dia tahu yang kuinginkan. Dewi, aku ingin menikahi laki-laki yang bisa
membuat Jalar merasakan kekalahan. Luar biasa. Hebat sekali. Inilah yang kau sebut tunduk kepada tak terkendali. Ibu Jalaluddin, permaisuri dari Hindustan, Yang Mulia Hamidah Banu, telah tiba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Aku mengunjungi Ajmer Syarif. Jadi, aku putuskan juga menemuimu. Aku ingin bertanya, kapan kau akan pulang ke rumah? Semuanya menunggumu. Jika kau mengirim surat padaku, aku pasti akan mengirim balasannya. Menulis surat, itu tampak seperti ritual politik. Kau tidak seharusnya mengabaikan emosi demi politik. Itu ada di dalam darahku. Kau telah mengabaikan emosimu untuk kepentingan politik. Jala. Lagi pula, aku tidak berdaya saat ini. Aku memiliki pertempuran untuk melawan dengan seluruh Rajputana. Dan aku ingin menangkap Amer. Ketika kau kembali, tolong beritahu pengasuh yang aku rindukan setiap saat. Katakan padanya bahwa aku sehat walafiat. Dan beritahu istriku Ruqayyah bahwa aku juga selalu memikirkan dirinya. Apa kau tidak memikirkanku? Tentu saja. Ketika aku melihat seorang anak kecil menangis seorang diri, aku pasti memikirkanmu. Mungkin ibunya juga tidak berdaya sama seperti dirimu. Sampai jumpa. Yang Mulia, ayo pergi ke kemah perempuan. Tidak, aku ingin kembali ke Delhi. Apa kau berpergian jauh hanya untuk melihat Jalal sekali? Dia kelihatannya tidak senang bertemu denganku. Aku merasa kalau Jalal tidak ingin lukanya sembuh. Luka apa? Saat melarikan diri dari prajurit Sher Shah Suri, aku mengungsi di Kabul. Maham, Sher Shah Suri telah memerintahkan pasukannya untuk menangkap Yang Mulia. Yang Mulia sudah pergi ke perbatasan Kandar dan aku harus ikut dengannya. Aku tidak tahu berapa lama harus mengembara. Aku tidak bisa membawa Jalal denganku. Kau adalah satu-satunya yang kupercaya. Jadi, aku memberimu tanggung jawab untuk menjaganya. Sejak itu, Jalal mencintai Maham Angga sebagai ibunya. Dia juga mendahulukan hak-haknya. Tapi Yang Mulia, kita harus memaksa Jalal meninggalkan cara untuk kehancuran. Bukankah dia takut oleh publik? Raja tidak seharusnya takut. Aku hanya punya satu keinginan. Aku harap seseorang datang ke dalam hidupnya sebagai secercah harapan. Cantik sekali.
Mereka menari dengan sangat baik. Sukania, Iya, Ibu. apa yang kau lakukan? Aku membeli gelang. Ikutlah. Ibu duluan saja, nanti aku susul. Iya, ayo. Kita harus bergabung untuk bisa mengalahkan tentara Mughal. Oleh karena itu, aku sudah mengundang kalian semua. Aku ingin Mughal memahami bahwa kita mungkin terlihat terpecah, tapi sebenarnya kita bersama-sama. Kita lebih kuat dari mereka. Tapi kita pernah dengar kau pergi ke Mughal untuk mencari bantuan mereka. Itu adalah rumor. Ayo, mari kita bergandengan tangan. Mari kita bertindak seperti satu tentara dengan musuh yang sama. Mari kita buktikan bahwa itu tidak mungkin untuk mengalahkan Rajput. Tapi jangan jalan menjadi musuh kita. Aku juga tidak menginginkan itu. Tapi dia adalah musuh kita. Wah, hebat. Hebat. Iya. Wah, hebat. Luar biasa. Dia lebih hebat. Mungkin takdir sudah membawanya ke sini untukku. Aku memilihnya sebagai tunanganku. Haruskah aku pergi dan memberitahu ibu bahwa kau sudah memilih pencuri yang sudah mencuri kalungmu? Diam. Dia kelihatannya seorang pejuang sejati. Dia tampan dan juga berani. Dia akan menjadi pasangan yang tepat untuk Joda dan juga untuk Amer. Mainewati, Iya. aku telah menemukan pelamar untuk Joda. Benarkah? Siapa dia? Ikutlah aku. Lihatlah dia. Apakah ini benar? Aku bersumpah, Mainewati. Begitu aku melihat dia, aku merasa bahwa dia akan menjadi pasangan terbaik untuk Joda. Dia melihat keluar dari jendela. Sepertinya kalung ini miliknya. Dia memakai anting dan juga memakai gelang. Aku pikir ini milikmu. Tapi, di mana kau menemukan kalung ini? Temanku memberikannya kepadaku. Maksudku, aku menemukannya karena nasib. Mungkin kau tidak tahu. Tapi takdir selalu denganmu. Ambillah ini. Aku tidak bisa memegang barang ini terlalu lama. Itu sangat dekat dengan hatimu, kan? Apa boleh aku tahu namamu? Kenapa aku harus memberitahumu? Jika aku menemukan barang lain milikmu lagi, aku bisa memanggil namamu. Temanmu akan memberitahumu namaku. Maksudku, nasib akan memberitahumu namaku.
Joda, di mana kau menemukan kalung ini? Aku menjatuhkannya di suatu tempat dan seorang pangeran memberikannya padaku. Siapa dia? Aku tidak tahu, aku tidak melihat wajahnya. Kenapa? Ya ampun. Tapi aku memiliki kalungmu. Kau menjatuhkannya saat berjalan. Lalu milik siapa ini? Itu milikku, Kakak. Pangeran yang memberimu kalung ini. Ternyata Sukania menyukainya. Aku akan memberitahu ibu dan ayah tentang hal itu. Apa kalian berdua gila? Ini lelucon ketika mereka meminta kita untuk memilih pasangan hidup kita. Tapi akhirnya mereka juga yang memilihnya. Aku tidak tahu apa aku sudah melakukan kesalahan. Tapi aku sudah memilihnya. Baiklah, jika kau sangat menyukainya, aku akan bicara dengan ayah tentang itu. Benarkah, Kakak? Tapi apa yang akan kau katakan? Mudah saja, aku akan bilang padanya bahwa dia boleh menemukan pelamar untukku. Tapi kau sudah menemukan seseorang. Kau sudah menemukan wafer kurusmu. Kakak. Tapi, aku yakin kau sudah mengetahui namanya. Raja Surya Bangsing. Apa kau mengenalnya? Gadis yang mengenakan pakaian biru itu. Oh, dia Putri Joda. Dia adalah putri sulung Raja Barmal. Joda. Ayo. Iya. Sekarang Joda telah mengambil tanggung jawab. Jodohmu akan ditetapkan. Aku pikir kau telah melihat beberapa pangeran tampan hari ini. Kau memikirkannya, kan? Aku tidak melihat siapapun, Motibai. Tapi bagusnya, Sukania telah memilih seseorang untuk dirinya sendiri. Bahkan, Putri Sukania telah memiliki seseorang untuk dirinya. Kapan kau akan menikah? Motibai, aku sudah memutuskan. Pria pemberani yang bisa membunuh Jalal. Tidak lagi. Kenapa kau sangat membenci Jalal? Dia tidak memiliki rasa hormat terhadap makhluk hidup. Dia juga sudah mencuri di kuil. Dia hanya bisa menghancurkan orang-orang yang menghalangi jalannya. Putri Joda, itu tidak perlu. Bahwa apa yang orang katakan adalah kebenarannya. Ada kemungkinan bahwa pasukannya melakukan perbuatan yang salah tanpa sepengetahuannya. Tapi dia tidak tuli dan buta. Semuanya terjadi atas perintahnya. Sujamal juga mengatakan padaku bahwa dia tidak menyayangi ibunya. Aku mendengarnya sendiri juga bahwa dia memang seperti itu. Dia bukan manusia, tapi seseorang yang brutal. Dia tidak punya perasaan. Boleh aku mengatakan sesuatu? Jalal adalah orang yang sangat kau benci. Apakah jika kau memikirkan tentang orang yang sangat kau benci, maka kau akan menemukan seseorang untuk dirimu sendiri, Putri Joda? Karena sekarang ini sudah menjadi pembicaraan di kota. Aku tidak ingin kisah cintaku menjadi pembicaraan di kota, Moti. Tapi aku menginginkan satu hal. Jika Jalal sampai disebut dalam sejarah, maka aku ingin satu halaman tentangnya ada dalam namaku. Halaman itu akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Jangan bicara seperti itu, Putri. Apa kau ingat apa yang ibu katakan? Salah satu keinginanmu dibuat di sepanjang hari menjadi kenyataan. Bagaimana jika ternyata namamu benar-benar akan terkait dengan Jalal? Jika begitu, Moti, aku hanya akan berdoa. Aku akan memohon agar keinginanku ini diwujudkan. Aku ingin mengubah kehidupan raja yang sudah mengubah Hindustan menjadi arena peperangan seperti ini. Sejarah itu seperti takdir, Putri Joda. Tidak ada yang tahu mana yang akan terkait dengan siapa. Aku ingin tahu siapa sebenarnya yang akan
menikah denganmu nanti, Putri Joda. Ingat sesuatu, Jalal. Sejarah akan mengingatmu sebagai pejuang yang paling berani. Kenapa kau merasa seperti itu, Kan Baba? Itu tidak tiba-tiba. Aku telah memperhatikanmu bertahun-tahun. Kau bersemangat tentang kemenangan. Baik itu musuh atau emosi, kau bisa mengendalikan keduanya. Baik di medan pertempuran atau di istanamu, semua kau pikirkan adalah kemenangan. Kau tidak meletakkan pedangmu jauh darimu, bahkan saat tertidur pada malam hari. Walaupun kau sedang tidur atau terjaga, takdir selalu denganmu. Bagaimana aku bisa menyimpan pedangku saat tidur? Ini adalah alatku yang akan membantuku membuat sejarah. Tentu saja, kau tidak punya hati. Tapi hatiku berkata bahwa kau akan menguasai seluruh Hindustan. Tidak akan ada yang bisa mengambil Hindustan darimu. Amin. Amin untuk itu. Ini belum cukup tajam untukku. Salam Tuan, pengurus Benteng Jaunpur Tuan Kanjaman telah tiba di tempat kita. Bawa dia. Apa kau memanggilku Tuan? Apa kau sudah bertemu dengan Yang Mulia? Iya. Kenapa? Aku harus membahas masalah politik yang penting. Tidak ada yang bisa menghubungi Yang Mulia tanpa seizinku. Itu adalah perintahku. Kenapa kau tidak mematuhi? Pergi dari sini. Mulai hari ini aku memberhentikanmu dari tanggung jawabmu. Aku hanya bisa diberhentikan oleh raja. Kau tidak bisa melakukan itu. Yang Mulia, hamba sudah diberhentikan dari tanggung jawab hamba. Sekarang ini Yang Mulia sedang dalam perjalanan ke sini dengan Tuan Kanjaman. Kan Baba, apa kau memberhentikan Kanjaman dari tanggung jawabnya selama ini? Benar. Memberhentikan seseorang adalah keputusan kerajaan. Tuan perlu mengambil keputusan itu. Dia tidak memiliki hak untuk melakukannya. Aku akan memberitahu sesuatu padamu. Kau tidak akan dapat meracuni pikiranku terhadap Kan Baba. Kesalahanmu bisa menjadi fatal bagimu. Aku telah bermurah hati padamu. Itu mengapa kau masih hidup saat ini. Jika Kan Baba sudah memberhentikan, kau seharusnya sudah pergi secara diam-diam. Itu adalah kesalahanmu. Telah berani datang padaku dengan segala permohonanmu. Pergi dari sini! Assalamualaikum. Semoga Raja diberkati.
Mata-mata kami di Amer telah mengirimkan pesan khusus. Bangsa Rajput telah berkumpul di Amer. Raja Barmal telah menunjuk putranya, Bakwanda, sebagai putra mahkota. Itu alasan mengapa keponakannya, Sujamal, telah memberontak. Sebuah konspirasi sedang direncanakan dengan matang. Kan Baba, takdir mendukung kita. Dan pedangku telah diasah hari ini. Hamba mohon maaf Yang Mulia. Hamba sarankan untuk Yang Mulia agar tidak menyepelekan masalah. Kabar yang Sarifuddin bawa itu benar. Tapi itu bukan kebenaran sepenuhnya. Rajput menggabungkan kekuatan mereka. Mereka membuat anak perempuan mereka menikah dengan raja-raja Rajput lain untuk menjalin hubungan mereka. Yang Mulia, jika semua bangsa Rajput sampai bergabung, mereka akan menjadi kuat seperti batu. Ini bisa membahayakan kita. Pedangku cukup kuat untuk memecah batu ini. Sekarang perang adalah satu-satunya cara. Karena tidak ada cara lainnya. Semangatmu patut dipuji. Tapi kita tidak harus berpikir tentang berperang sekarang. Kita harus menunggu waktu yang tepat. Serahkan tanggung jawab ini untukku. Aku akan menuju Jaunpur sekarang juga. Aku perlu mengambil keputusan beberapa pengurus. Tolong jaga dirimu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Aku mendapat pesan ibu setelah aku selesai berdoa, Bu. Sekarang katakan, kenapa ibu mengirim pesan untukku? Hari ini ibu dan ayah sangat senang dan kami ingin berbagi berita denganmu, Joda. Itu sebabnya kami mengirimkannya untukmu. Aku benar-benar senang melihat ibu bahagia seperti ini. Tapi tolong beritahu apa alasannya, Bu? Kau? Aku? Iya, Joda. Ayahmu sudah menemukan pasangan yang sangat cocok untukmu. Dia persis sekali seperti yang kau inginkan. Dia akan mencintaimu melebihi rasa cinta ayah dan juga ibu. Dia adalah prajurit yang sangat berani. Dia akan bertarung dengan bangsa Mughal dan dia tidak akan pernah menerima kekalahan. Dan yang paling penting, ayahmu baru saja memikirkan hal itu. Tapi sebelum kita bisa bertindak, kami sudah mengirimkan usul untukmu. Dan kami tidak bisa. Baiklah, beritahu aku. Siapa nama orang yang akan aku nikahi nantinya, Bu? Dia adalah Surya Bansing, putra dari Raja Chandra Bansing. Pangeran yang memberimu kalung ini ternyata Sukania menyukainya. Tapi aku yakin kau tahu namanya. Raja Surya Bansing. Sukania, Sukania, Sukania tunggu, Sukania, Sukania. Sukania. Dengarkan aku dulu. Aku akan memenuhi tanggung jawab yang sudah aku ambil. Aku akan meyakinkan ibu. Ya ampun, kau sangat aneh. Aku khawatir padamu, tapi kau tertawa. Ada apa? Apalagi yang akan kau ambil dariku? Hah? Apa yang kau katakan itu? Apa? Kau mengambil hakku dan kemudian pura-pura mencintaiku. Lihat, kau juga mengambil hakku untuk punya pelayan juga.
Apa kau ingat ini? Iya, ini adalah... Ini bukan milikku. Bagaimana jadi masalah tentang milik siapa gelang ini? Tentu saja. Karena kau mengambil gelang yang sudah kupilih untuk diriku sendiri. Tapi aku tidak menghiasi mereka. Kalau kau menghiasinya, sudah jelas aku akan setara dengan pembantu. Dan kau akan kasihan padaku, kan? Ada yang berbeda antara cinta dan sayang. Kau mengasihani yang miskin, tapi kau menyayangi orang-orang yang dekat denganmu. Menjadi dekat adalah kunci untuk merebut semuanya dari seseorang. Tidak hanya gelang, tapi juga suami. Sukania, apa yang kau katakan? Sekali lagi, aku dihukum karena menjadi adik. Hukuman apa? Raja Surya Bansing. Aku sudah memilih Raja Surya Bansing sendiri untuk menjadi suamiku. Tapi sekarang dia akan menikah dengan Joda. Sukania, ini bukanlah pertanyaan pilihanmu ataupun pilihannya. Ini tentang pilihan Raja Surya Bansing dan dia sudah memilihmu. Kau akan menikah dengannya. Minumlah dulu obatnya, Ayah. Aku tidak membutuhkan obat. Semuanya akan baik-baik saja ketika takdir menyukaimu. Mereka sudah mengirim lamaran untuk Joda, itulah yang aku inginkan. Jika Raja Surya Bansing bersama kita, sebagian besar masyarakat Rajput akan bersama kita. Aku akan membahas aliansi ini setelah perayaan Ganggaur. Lalu Joda akan menikah. Setelah pernikahannya, kita akan buktikan kepada Mughal bahwa Rajput bisa bertarung sampai mati. Tapi mereka tidak akan pernah menyerah. Semoga musuh-musuh ayah mati, Ayah. Minumlah obatnya. Bagaimana ayah akan bisa merayakan kemenangan jika ayah tidak sehat? Kau adalah masa depan Amer. Jika kau memintaku untuk minum obat-obatan, bagaimana aku bisa menolaknya? Minumlah. Apa kau pernah melihat ayah mencintai anak perempuannya daripada anak laki-laki? Itu karena dia akan pergi dari sini suatu hari. Tapi anak laki-lakiku, kau harus tinggal denganku seumur hidupku. Ayah, aku ingin bicara dengan ayah secara pribadi. Beritahu aku, anakku. Apa yang ingin kau katakan? Aku ingin berbicara tentang tandu, Ayah. Tandu? Tandu yang akan ayah kirim ke istana Raja Surya Bansing. Tentu saja. Itu akan terbuat dari emas dan bertatakan berlian. Itu akan menjadi begitu indah. Hingga tidak ada seorang pun di bangsa Rajput yang akan pernah melihat sesuatu seperti itu. Yang masuk ke dalamnya adalah Sukania, Ayah. Sukania menyukai Surya Bansing. Kau menawarkan aku obatnya. Dan aku menerimanya sebagai ayahmu. Tapi jika kau mencoba untuk menipuku, aku harus mengabaikan perintahnya sebagai raja. Tapi ini tentang anak perempuan ayah. Aku adalah ayahmu. Tapi aku juga seorang raja. Seorang ayah memiliki tanggung jawab untuk meminta persetujuan dari putrinya. Tapi tanggung jawab seorang raja adalah berpikir tentang kesejahteraan seluruh kerajaan. Dan adalah tanggung jawabku untuk berpikir tentang adik kandungku sendiri. Adik tidak bisa menikah sebelum yang lebih tua menikah. Ini bukan tradisi kita, Joda. Kedua, Surya Bansing menyukaimu, bukan Sukania. Tapi aku tidak bisa mengabaikan apa yang sudah kulihat dan kudengar, Ayah. Lalu, bagaimana bisa aku menikah dengan pria yang Sukania cintai? Aku sudah bersabar denganmu, tapi jangan mengambil keuntungan yang tidak semestinya. Tidak ada gadis dari bangsa Rajput yang diberikan kebebasan yang telah aku berikan kepadamu. Aku juga ingin kau untuk menikah dengan Raja Surya Bansing. Aku harus menjaga semua orang di Amer. Bukan hanya anak-anakku saja. Ini pertama kalinya aku merasa menyesal menjadi seorang putri. Akan lebih baik
jika aku menjadi gadis biasa saja? Lalu ayahku dan bukannya raja. Khawatir pada masa depanku. Abdul. Aku mohon maaf Yang Mulia. Kemana kita akan pergi? Kita akan menginjakkan kaki di tanah Amer. Aku ingin mencari tahu tentang kekuatan Rajput. Apa kita akan pergi ke Amer? Tapi... Aku pernah mendengar bahwa Rajput menganggap anak perempuan mereka sebagai simbol kebanggaan mereka. Tapi kan Baba telah memperingatkan bahwa tidak aman untuk pergi ke Amer sebelum menyatakan perang. Bagaimana jika seseorang mengenalimu? Zahir. Iya, Yang Mulia. Bawakanlah kudaku. Tapi Yang Mulia, kan Baba tidak hadir. Apa yang harus hamba katakan padanya jika dia ingin tahu keberadaan Yang Mulia? Kau boleh katakan padanya bahwa aku pergi berburu. Zahir. Iya, Yang Mulia. Yang Mulia! Itu ular Yang Mulia. Dia akan menggigit Anda. Aku selalu bangga padamu dengan loyalitas dan kecerdasanmu. Kau seorang tentara yang baik. Ini adalah tugas hamba untuk melindungi Yang Mulia. Aku tahu kau telah menyelamatkan aku. Tapi kau harus percaya padaku. Aku akan kembali dengan selamat. Sebelum Kan Baba kembali. Baik, Yang Mulia. Amer memancingku kepadanya. Beberapa objek yang tidak kukenal seperti telah menarikku untuk pergi ke Amer. Lampu itu mengekspresikan perasaanku. Ini perjalanan yang panjang dan aku bersemangat untuk mencapai tujuanku. Aku tidak peduli tentang waktu atau keadaan. Di satu sisi ibu dan ayah bersikap ramah terhadap Suryaban. Sementara di sisi lain, Sukania mulai membenciku. Tapi aku tidak berdaya karena janji ayah pada Suryaban. Baik itu aku terganggu oleh musuhku atau suasana, perhatianku terfokus pada satu hal. Aku ingin menginjakkan kaki di tanah Amer. Aku ingin merasakan kehangatannya. Aku ingin memiliki Amer untuk diriku. Aku berada di tanah Rajputana. Tampaknya nasib Rajputana dikaitkan dengan keberadaan takdirku. Ganggaur sedang merayakan dengan penuh keangkuhan dan pertunjukan. Amer terlihat berwarna-warni, namun aku khawatir. Dewa Krishna, tolong beri aku kekuatan untuk menghadapi ini. Aku benar-benar yakin bahwa dia akan memberiku kekuatan. Itu pandangan pertamaku di lanskap Amer. Aku hanya ingin melihat putri cantik. Itu adalah hari terakhir festival Gangaur. Kata-kata pertamaku di perbatasan Amer. Kurasa ini klimaks dari festival Gangaur. Apa yang ingin kau lakukan Yang Mulia?
aku menawarkan salamku pada tanah Rajputana. Aku berharap untuk menaklukkan tanah Amer. Amer memang tempat yang indah. Aku tidak menemukan yang menarik. Baiklah. Aku akan pergi ke sana sendiri. Bawalah pedangku bersamamu. Aku mempercayakannya padamu. Yang mulia,